Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ributo Hadi di Koja Sastra. Selalu hanya ada di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Seperti biasa malam Jumat kita akan ngobrol seputar dunia kesusastraan dan literasi. Nah, kebetulan malam hari ini saya kehadiran bintang tamu spesial, kawan-kawan dari mahasiswa dari PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Bener ya? Pura-pura nggak tahu aja sih. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Agak deketan dikit deh sama mic biar ya, suaranya ini. Gitu. Oke deh. Ini siapa aja ini yang dibawa nih rombongan berempat ini? Boleh dong dikenalin siapa nih yang mau jadi juru bicara? Halo teman-teman. Yoi. Kenalin, nama saya M. Anas ini, selaku sutradara pada pementasan kali ini. Itu mic-nya agak diturunin kayaknya biar wajahnya kelihatan. Nah, enggak ini apanya? Ininya, Pak. Gitu. Nah, ya biar kelihatan dong wajahnya. Kan eman-eman udah dandan cantik kan. Oke, Anas. Anas semester berapa sih? Ini semester berapa sih? 5. Wah, semester 5 berarti sudah hampir selesai ya. Alhamdulillah hampir. Hampir ya. Hampir nyaris ya. Nah, oke, sebelahnya Anas. Oke, halo, nama aku Dini Ulfiana. Itu di flyernya salah itu Pak. Salah ya? Ulfiani. Ulfiani. Tapi saya di sini sebagai penulis naskah. Oh, penulis naskah. Wis, mantap. Sebelahnya lagi. Oke, halo, perkenalkan aku Trita Dewi Matasari. Di sini sebagai asisten sutradaranya dari penulis Dari sutradara dong. Anas ya. Anas sutradara. Gini, Pak. Oh, wis, mantap. Terus paling ujung. Oke, halo, perkenalkan teman-teman, nama aku Balkis Karina. Kalian bisa panggil aku Balkis. Aku di sini sebagai pimpinan produksi. Wah, ini kayak ini banget ya. Sudah matang banget ya persiapannya ya kayaknya. Ada pimpro, ada sutradara, asisten sutradara, ada penulis naskah. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita bicara tentang rencana yang mau kalian sajikan, yaitu berupa pementasan drama ya, bener ya? Nah itu sebelumnya apa sih yang melatar belakangi atau pernah nggak sih teman-teman itu belajar tentang drama gitu? Oke, aku menjawab Ya jawab aja. Kami waktu semester 2 ya, itu kita sudah pernah buat pementasan drama yaitu berjudul Sendang Kamulian, dan itu mengambil dari salah satu naskah Peksi Minas juara satu dari karya Mbak Lutfiatul Ulfazia. Nah, itu kebetulan Mbak Lutfi itu juga salah satu mahasiswa PBSI Universitas Pekalongan. Oh, dari pengalaman itu terus kemudian akhirnya di semester 5 ini bikin lagi gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau yang drama itu sebagai penugasan mata kuliah. Oh, Iya, gitu. mata kuliah ulangan akhir semester gitu Pak, karena kan itu ada mata kuliah drama. Iya, terus kemudian kalau kita kan semester 5 itu ada mata kuliah teater. Oh, beda ya? Bedanya drama sama teater apa sih? Mau tahu dong? Apa sih? Pengen ngerti aja sih aku. Mungkin kalau dari aku ya. Kalau drama itu sebenarnya salah satu bagian dari teater gitu sih kan. Dalam teater itu ada seni musik, seni drama, seni teatrikal, terus puisi. Nah, menurutku drama itu sebenarnya salah satu bagian dari seni teater gitu. Jadi di dalam teater ada dramanya, pertunjukan musik, pertunjukan teatrikal, puisi gitu sih Pak. Ini mencakup semuanya gitu lebih. Oh gitu ya. Oke deh. Oh berarti aku jadi ngerti sekarang bahwa drama adalah bagian dari gitu ya. Teater itu sendiri kan seni pertunjukan gitu ya. Jadi ketika sesuatu dipertunjukkan berarti itu adalah masuk dalam ranah teater gitu ya, seni pertunjukan gitu ya.
Oke, clear deh sekarang. Karena biasanya gitu. Mahasiswa baru biasanya ya nanyanya kan gitu, bedanya antara drama sama teater apa? Wah, sebenarnya sih nggak ada bedanya, cuman itu tadi ruang lingkupnya yang berbeda gitu ya. Kalau teater bisa lebih luas, nah drama itu lebih spesifik gitu. Oke, nah selama belajar ini kayak aku nanya jawab sih. kita kan mau ngobrol ceritanya nih, ya kan kita mau ngobrol. Nah, saya pengen ngerti dulu deh dari masing-masing aja deh ya, supaya jadi punya jawaban masing-masing. Sebenarnya asiknya belajar drama atau belajar teater itu di apanya sih? Siapa dulu nih yang mau jawab? Terserah. Dulu ya. Kalau dari pendapat saya itu kalau asiknya belajar, kita kan PPSI itu sering berkumpul Pak. Jadi karena kita tuh cuman ada satu kelas ya. Iya. Jadi kita semakin akrab gitu Pak. Karena nantinya kita kan sering berkumpul bersama, menghabiskan waktu juga. Nah, jadi salah satu keseruannya belajar drama dan pementasan itu adalah kita menjadi akrab, terus kemudian kita saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Jadi kita juga belajar memanage waktu juga, karena kan kita membagi tugas antara tugas-tugas mata kuliah yang lainnya dengan pementasan seperti ini. Gitu. Seperti itu. Kalau siapa namanya aku Mbak lupa. Intan. Intan, ya ampun. Namanya paling panjang sendiri deh. Tri Intan Dewi, siapa Permatasari. Makanya aku singkat Tri Intan DP gitu kan. Kayaknya seru tuh. Bagus tuh. Akronimnya bagus. Tri Intan DP. Wah, DP itu siapa ya? Dewi Persik. Nah, menurut Intan apa? Kalau menurut aku sendiri ya tadi hampir sama seperti yang dikatakan Balkis, itu tentang kita keakraban antara teman-teman satu kelas, apalagi kan dalam pementasan itu kan yang terlibat kan itu banyak orang, jadi kita berkomunikasi, menyatukan banyak pendapat, banyak kepala, intinya gitu, banyak kepala dalam satu bentuk pementasan dengan kerjasama yang harus terjalin, dengan kayak menurunkan ego masing-masing. Jadi kita harus Belajar bareng-bareng harus mengerti gitu sih berat sih. Oke, jadi di tengah-tengah belajar drama maupun teater akhirnya belajar untuk saling ini ya, mengerti belajar kerja tim gitu ya. Oh, yes, keren. Ini keren loh sebenarnya kalau diterusin dilanjutkan sampai ke fase kehidupan berikutnya setelah kalian lulus. Iya, karena tidak mungkin orang hidup sebatang kara atau menjalani kehidupan mereka sendiri gitu ya. Mengembara kemana-mana, yang didapat barangkali kalau misalkan di era sekarang ya, bisa jadi malah kesunyian, kesepian, nggak asik banget. Menderita selamanya. Nah, oke. Siapa? Dini, ya ampun, Dini. Menurut Dini gimana, Din? Kalau menurut aku ini sih, jadi kita bisa nemuin sisi lain dari diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi kan di pementasan itu juga dibagi-bagi tuh, ada yang aktor, ada yang musik, lighting dan lain sebagainya. Jadi kita tahu kalau kita tuh sebenarnya bisa belajar hal-hal yang baru dan itu asik banget. Apalagi yang drama itu kebetulan saya jadi ini aktornya. Jadi saya sebenarnya ini yang pertama kali. Terus kayak menemukan ternyata bisa juga ya jadi aktor di pementasan gitu. Jadi itu sih asik menemukan sisi lain dari diri sendiri dan orang lain gitu. Gitu ya. Apa yang kamu temukan sisi lain dari dirimu? Ya itu ternyata aku bisa acting, terus bisa menyesuaikan kondisi dengan karakter yang ada di naskah gitu. Tapi bukannya setiap hari kita itu berakting? Aduh, kayaknya kan hidup ini tuh ini Pakai topeng panggung ya. Iya kan? Bener juga. Iya kan, setiap hari itu kita acting loh. Katakanlah misalkan gini, kita mau keluar aja deh misalkan dari rumah misalnya.
aduh gimana ya, cari alasan dan lain sebagainya. Terus kan akhirnya supaya diizinin sama orang tua, pasang tampang memelas nih, gitu. Kan itu acting kan? Iya sih. Atau misalnya berangkat kuliah terlambat nih, sudah tahu nih terlambat, waduh setengah jam nih terlambat, gimana ya caranya supaya bisa ngadepin dosen killer misalnya, wah supaya bisa diizinin masuk kelas gitu. Ya kita cari-cari alasan dengan bisa jadi berpeluh-peluh seolah-olah padahal cuma jalan di parkiran doang gitu. Pura-puranya tadi nuntun sepeda motor Bu gitu. Padahal cuma di parkiran. Tentunya dari pintu gerbang ya. Iya, iya kan, nuntunnya dari pintu gerbang sampai ke parkiran gitu kan. Banyak bocor Bu, tadi itu nyari bengkel nggak ada, padahal depan kampus ada gitu kan. Kan itu, ya kan setiap hari itu kita acting loh sebenarnya, ya nggak sih Din? Iya sih. Ya kan, makanya sebenarnya belajar drama maupun belajar teater sebenarnya belajar tentang kehidupan sih menurutku. Nah, kalau itu menurutku, nggak tahu menurutnya si Anas, apa Nas? Oke, kalau menurutku mungkin sama sih kayak teman-teman, karena juga setiap hari kita berdrama ya teman-teman ya. Oh iya. Iya. Apalagi di dalam kelas ya Pak. Kadang kita lupa ngerjain PR, kita drama dulu alasannya lupa atau gimana gitu. Apalagi kalau udah ketemu sama ini mantan kan. Wah, banyak dracin banget banget dramanya. tuh. Oke, Drama bikin bucin. Nyaw, kamu CEO ya. Ternyata kamu CEO yang Ternyata kamu menyamar. CEO yang menyamar jadi pemulung. Dracin banget ya. Gitu ya. Iya. Nah, asik nggak sih belajar drama supaya orang itu jadi tauin, pendengar kita itu jadi tahu bahwa ternyata belajar drama, belajar teater itu sesuatu yang mengasihkan. Asik nggak sih menurut kalian? Asiknya di mana deh? Oke, kalau dari aku sih asik sih sebenarnya. Asiknya itu pas bagian kita semisal kita berakting, misal jadi orang gila ya. Sebisa mungkin kita harus memerankan Beneran sebagai- gila gitu ya? Ada bedanya gitu. Serealitas Jiwanya. mungkin. Kita juga bisa tahu karakter masing-masing dari seseorang, terus Iya. dari apa yang tadi Mbak Dini bicarakan, karakter dari diri sendiri, terus gimana cara kita mengolah atau memanajemen waktu, memanajemen diri sendiri. Sebenarnya sih prosesnya di situ sih Pak sebenarnya. Oh, Asiknya gitu. itu di proses bukan di hasil ya teman-teman ya. Betul. Wah, ini Proses bijak kebersamaan banget apalagi ya. Pak. Karena kan kita Sutradara. Oh ya, sutradara. Layak nih jadi sutradara ya. karena kan kita apa ya, satu kelas juga kan. Nah, sebisa mungkin ya satu kelas itu seperti satu keluarga. Semisal ada yang kesusahan ya kita bantu sebisa mungkin. Ya kebersamaannya terjalin lah, walaupun nanti di akhir kita akan berpisah ya. Iya, ya sebisa Waduh, mungkin sedih karena banget. ya Lagi ya. menikmati proses semasa kuliah, apalagi dengan sekarang ada matkul teater ya teman-teman ya. Itu sih Pak. Asik. Yang ngajar siapa kalau mata kuliah teater? Kalau Pak Haryanto. Wah, Haryanto ya. Haryanto. Oke, beliau top sih, keren. keren. Jagonya dunia teater beliau. Oke. Kemarin juga dapat kuliah ini kan? Kuliah praktisi ya sama Mas Apito ya, Mas Apito Laire yang dari Tegal. Semoga aja beliau mendengarkan kalau nyampe sih. Tapi bisa didengar kok, Radio Kota Batik itu bisa didengar nggak cuma lewat radio analog ya, bisa lewat streaming ya, bisa lewat streaming di Jogja Streamer boleh, di radioonline.co.id juga bisa, atau juga yang pakai aplikasi bisa ya di aplikasi Radio Garden. Nah itu bisa dicari gelombangnya 91,2. Nah itu ada Radio Kota Batik. Nah balik lagi ke asiknya. Dini, apa yang menjadikan asiknya belajar teater? Oke, tadi kan Anas sudah bilang tentang asiknya di proses ya. Kalau aku sesimpel asiknya tuh kumpul terus jajan bareng, terus ini Emang lingkar nih bareng-bareng, ini terus cewek makan banget bareng ya. gibah, asik banget tuh itu. Gibah. Ya. Menurut aku itu asik Oh, banget iya. karena kan jarang-jarangnya sekelas tuh kumpul terus makan bareng, karena kan kadang
ada beberapa yang udah jajan dulu terus ke kelas terus kayak shift-shiftan gitu kan. Tapi kalau di teater kita bisa tuh sekelas duduk bareng makan gitu. Itu latihan. Iya Pak, latihan Pak. Latihan jangan lupa Ya. jangan jajan terus ya udah cabut satu. siap Jangan latihan lupa ya teman-teman. Tapi gibah itu penting loh. Iya, kan chemistry juga dalam gitu kan. dalam membangun chemistry, terus dalam membangun karakter itu bisa artinya apa ya, kita bisa terutama bagi penulis naskah nih ya kan, kita bisa akhirnya oh ternyata orang kalau misalkan julid tuh kayak gini. Iya, sambil Ya baca kan? juga tuh. Itu kan jadi referensi. Iya. Oh siapa ya? Sutradara juga begitu. Nanti mau ngesting aktor itu, oh ini kayaknya cocok nih yang jadi tokoh julid nih kayaknya. Biar memudahkan sih itu prosesnya nggak terlalu lama kalau begitu. Nah, Intan, apa asiknya? Gitu aja. Cool banget gitu ya. Enggak, Pak, soalnya itu menurut aku tuh udah disebutin semua sama Iya. Mas Ana sama Mbak Ah. Lini, mungkin sama Mbak Barkis juga itu Apa nih? sama kita. Ya udah berarti nggak asiknya deh. Asiknya apa ya? Ada Nggak asik asik. Ya Nggak apa asiknya. ya? Menurutku asik semua sih Pak, apalagi dalam prosesnya karena emang dalam teater sendiri kan kerjasama dan kita sama-sama terus menjalin kegiatan yang mencakup orang banyak. Untuk membuat suatu pementasan itu kan perlu latihan, perlu proses itu yang cukup panjang. Mungkin ya itu kebersamaannya tadi Pak yang membuat asik, karena kita yang biasanya di kampus fokusnya dengan tugas masing-masing, ya. tapi kalau sudah kita masuk di teater apalagi latihan kayak gitu kan kita udah lupain dulu tugas-tugasnya, kita bareng-bareng buat ngerjain ini gitu. Ya minimal menjadi manusia pada umumnya gitu ya. Iya, betul. Iya kan? Nggak sepanen terus gitu loh, Iya, Pak. iya kalian kan kalau pas kuliah jadi mahasiswa beneran itu kan menyebalkan ya. Iya. Aduh. Jadi mahasiswa itu menyebalkan karena tugas, lagi-lagi bikin makalah, presentasi, terus apa lagi? Bikin paper dan lain sebagainya, jurnal apalagi sekarang ya, tambah itu. Itu terus gitu. Jadi kan kalau udah ke teater buat pementasan latihan prosesnya aduh itu makin asik lagi. Membebaskan ya. Wah, ini nih kayaknya dunia pendidikan harusnya begini nih. Nah itu bisa tuh nanti kalau kalian ini ngajar katakanlah seperti itu ya, coba deh diterapin metode pembelajaran ala teater itu dalam kelas supaya anak-anak jadi tahu bahwa asiknya bekerja sama satu sama lain tanpa harus main colong-colongan gitu. Ya kan, selama ini kan kerjasamanya dalam hal-hal yang colong-colongan gitu kan, contekan dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi salah satu media itu, metode atau strategi pembelajaran. Wah bagus nih. Dosen strategi pembelajaran siapa sih? Ada nggak sih mata kuliahnya? Strategi pendidikan? Oh nggak ada ya. Adanya micro teaching ya. Iya, nanti semester nanti. Oh, Ini, nah Pak. itu. Dulu Pak, dulu. Uas dulu Pak. Oh UAS dulu ya. Iya. Ujian yang bikin was-was itu. Betul. Kayaknya emang itu deh. Jangan. Nggak apa-apa, santai aja. Kuliah itu pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Soal waktunya kan terserah. Ya kan, saya aja S1 7 tahun. 14 semester saya jadi lulus tepat waktu. Karena jatahnya S1 kan 14 tahun ya. Nah, siapa? Aku lupa kalau Balkis. Ya ampun, Balkis asiknya apa, guys? Kalau asiknya sih kita lebih bisa merecharge energi sih Pak, karena kan mungkin setelah lelahnya aktivitas kita kemudian kita kan latihan gitu, terus kemudian ketemu teman-teman, terus ada yang suka ngelawak gitu, kita juga bisa cerita-cerita kita hari ini ngapain aja gitu, jadi kayak lebih kayak yang tadinya udah loyo, udah kegiatan, udah kemarin-kemarin ada tugas banyak, terus kemudian ada pementasan kayak gini kan kita pasti latihan ya Pak, latihan terus kemudian ketemu sama mereka, sama teman-teman gitu, jadi kayak
bunga bikin sumringah gitu Pak. Ketemu Iya. energi baru gitu ya. Betul, ketemu energi baru gitu. Dan keren. sebenarnya ini pimpinan saya jadi pimpinan produksi itu juga baru pertama kali Pak. Sebenarnya lebih ke challenge. Challenge ya. Iya, lebih ke challenge, lebih tantangan karena sebelumnya kan saya juga belum pernah menjadi pimpinan produksi, terus dipercayai, diberi amanah sama Pak Har gitu. Wah, lumayan kaget sih Pak gitu. Nah, challenge-nya tuh lebih kayak aduh gimana nih ya, bisa nggak ya ngebikin tim ini jadi sukses, jadi berhasil kayak gitu. Oke deh, ini kayaknya bakalan seru kalau kita ngobrolin soal peran masing-masing, karena ada sutradara, ada penulis naskah, ada asisten sutradara, ada pimpro. Tapi sebelum menuju ke sana, kita simak dulu beberapa informasi yang mau lewat ini. Dan Anda kawan yang ingin bergabung boleh ya, silakan bisa bergabung di 0855422912 WA aja deh ya. Oke, Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan yang mau melintas ini.